Apa kabar Sobat Pak Guru Channel dimanapun Anda berada? Seperti kita lihat di awal adalah sebuah video sinematik dengan motion tracking. Kita sekarang akan belajar bagaimana cara membuat video sinematik dan motion tracking dengan cepat dan mudah. Namun sebelumnya kita lihat yang satu ini. Langkah awal kita buka lembar kerja Adobe Premiere dan kita masukkan file video yang telah kita siapkan untuk dijadikan bahan sinematik dan motion tracking. Pastikan teman-teman semuanya telah mempersiapkan videonya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman Pak Guru Channel. Oke, setelah kita masuk, kita pastikan semua filenya sudah masuk ke lembar project dari project yang akan kita buat ini. Kemudian kita urut untuk masing-masing file video ini dengan cara kita memilah pada bagian source dan kita akan menariknya di bagian timeline dengan hanya mengambil bagian visualnya saja. Kita urutkan satu persatu agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita percepat terlebih dahulu videonya untuk bagian penyusunan dari footage ini. Oke, langkah pertama kita akan membuat judul atau title dengan kita buat menjadi judul title sinematik. Oke, di awal kita new item, new title dan kita akan mengetik. Di sini kita akan coba membuat dua buah judul dengan dua buah ketikan teks yang berbeda. Pertama, kita akan membuat teks dengan judul yaitu sinematik preset, dan berikutnya kita akan membuat bagian yang lainnya yaitu motion tracking. Oke, kita buat di sini, kita atur perataannya yang teman-teman sudah pernah biasa lakukan. Silakan teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Setelah title berhasil dibuat, kita tarik ke timeline dan kita akan memberikan sebuah efek, yaitu efek Gaussian blur. Pastikan kita ketik di bagian efek namanya Gaussian blur dan kita akan masukkan efek tersebut kepada teks title yang sudah ada di timeline. Di sini teman-teman kita masuk ke efek control dan kita akan mengatur pada bagian Gaussian blur untuk kecerahan daripada Gaussian blur ini. Kita akan lihat blurnya mulai dari blur 100 ataupun 80 kita buat 0 sebagai tanda masuk. Dan di akhir kita akan hidupkan lagi untuk bagian sebelum menghilang, kita aktifkan kembali Gaussian blurnya. Dan di akhir kita rubah agar efeknya menghilang, kita buat 200 seperti yang teman-teman lihat di sini. Agar terlihat lebih jelas, kita rubah pada bagian scale dengan ukurannya sehingga ketika blur akhir, ukurannya kita naikkan agar tampak ada efek pecah dan menghilang, teman-teman. Oke, kita lihat, kita rubah menjadi bertambah. Kita langsung preview saja hasilnya, detail sinematik. Kita lihat teman-teman, nah inilah dia. Untuk title berikutnya, kita cukup copy paste dengan cara tekan Alt di keyboard dan drag and drop di bagian timeline. Maka hasilnya akan sama dengan efek yang ada, tinggal mengganti saja bagian teks di bagian menu edit title. Kita ganti menjadi motion tracking. Dan hasilnya nanti akan langsung terdapat efek yang telah kita buat di title sebelumnya.
Dan inilah hasilnya teman-teman, kita lihat. Pastikan kita perhatikan jangan sampai ada yang kurang. Setelah title sinematik selesai, kita lanjut ke motion tracking teman-teman. Kita lihat klip berikutnya, kita akan membuat motion tracking. Pertama kita akan membuat sebuah teks bergaris dengan penanda sebuah nama ataupun istilah-istilah identitas dari sebuah objek. Setelah selesai kita langsung tarik saja ke timeline dan di sini kita akan mengatur posisi kapan munculnya sesuai dengan klip video yang telah kita buat. Kemudian kita atur posisinya agar sesuai dengan bagian penunjuk objek. Kita atur teman-teman, kita geser agar sesuai dengan objek yang kita tunjuk. Berikutnya kita hanya memberikan efek WP saja pada bagian teks berikut. Dan di akhir kita beri efek cross dissolve. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah tracking objek dengan mengatur jalannya sebuah objek. Pastikan objek yang akan kita jadikan motion tracking berformat PNG agar kita bisa atur bagian pergerakan objek sesuai dengan footage background kita. Pada bagian awal kita beri efek cross dissolve teman-teman. Berikutnya kita akan mengatur pergerakannya dengan hanya mengatur pada bagian position di bagian efek control. Kita hidupkan pengaturan positionnya dan kita geser sedikit demi sedikit bagian objek PNG tersebut sesuai dengan jalannya footage gambar video background. Pastikan kita menggeser dengan seksama sesuai dengan pergerakan yang kita buat. Lakukan berulang-ulang dan geser berulang-ulang sesuai dengan posisi bagian objek di mana pada kali ini kita mengikuti pergerakan tangan. Kita percepat videonya terlebih dahulu. Langkah akhir kita cukup menambahkan efek cross dissolve biar objek seolah-olah menghilang dari objek video background. Dan inilah hasil dari akhir video editing kali ini. Kita simak berikut ini. Sebagai tambahan, teman-teman juga bisa menambahkan sebuah audio yang no copyright. Jikalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menonton video tutorial bagaimana caranya mendownload video no copyright di YouTube. Silahkan lihat di video channel sebelumnya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Langkah terakhir, jangan lupa lakukan pengesepan hasil dari proyek ini.
Kemudian teman-teman juga bisa ekspor dengan menentukan file format yang ingin teman-teman inginkan. Selamat mencoba dan semoga mendapat tambahan skill-skill baru di Adobe Premiere. Saya Sobat Guru Channel, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.